Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, kisah yang diambil dari akun Twitternya @bristory. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Teteh. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang terakhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pagi menjelang, seperti hari kemarin, saya dan Bri berkumpul di meja makan. Kali ini ada Asep dan Nando yang ikut bergabung. Gimana Rai? Betah nggak di sini? Tanya Asep di tengah obrolan. Betah sih, tapi gue masih penasaran dengan Teteh, jawabku. Mereka bertiga terlihat kaget mendengar omongan saya. Penasaran apa lagi Rai? Timpal Bri. Teteh tinggal di kamar itu bareng suaminya ya? Tanyaku lagi. Kok lo bisa mikir kayak gitu Rai? Tanya Bri lagi. Kayaknya gue lihat suami Teteh tadi malam. Bri, Nando, dan Asep langsung terdiam sesaat. Selanjutnya mereka menjawab seadanya, lalu bisa ditebak. Selanjutnya mereka mengalihkan topik pembicaraan. Sampai akhirnya saya habis kesabaran. Oke, gue gak mau mati penasaran. Coba tolong jelasin siapa Teteh sebenarnya. Shh, Rai, jangan keras-keras. Nanti gue jelasin semuanya. Tapi gak di sini, gak sekarang. Akhirnya Bri menyerah dan berjanji akan cerita semuanya nanti. Saya memutuskan pulang pada minggu siang, tapi belum pulang. Bri mengajak saya makan siang di warung depan dekat rumah kosnya. Para penghuni rumah menyebutnya warung Teh Yanti. Jadi Teteh itu siapa Bri? Tanyaku langsung ke pokok bahasan. Ketika kami sudah selesai makan, menghela nafas panjang, lalu Bri mulai menceritakan semuanya. Teteh itu penghuni rumah juga. Dia sudah tinggal di situ lama sebelum kami datang. Dia jarang muncul karena memang dia bukan manusia seperti kita. Katanya Teteh tinggal di rumah itu sekitar tahun 80-an dan meninggal di rumah itu juga tahun 80-an akhir. Saya terdiam tercengang mendengarkan penjelasan dari Bri. Selama kami mengenalnya, Teteh gak pernah berbuat jahat atau menyakiti. Hanya kemunculannya aja yang kadang membuat kami kaget dan ketakutan. Sepertinya Teteh hanya ingin berteman. Kenapa gua gak cerita dari awal? Karena gak mau lo jadi ketakutan nantinya Rai. Tutup Bri sambil tersenyum. Jadi begitu ceritanya. Ternyata Teteh itu adalah. Pantas saja. Tapi walaupun begitu, saya cukup mengenal Teteh walaupun hanya 2 hari 2 malam tinggal di rumahnya. Setelah itu saya menceritakan semua kejadian yang saya alami kepada Bri. Dari awal salah sambung telepon sampai dengan mimpi yang saya rasakan. Saya ceritakan semuanya. Menurut Bri, ada cerita dari saya yang mereka belum pernah ketahui sebelumnya. Ada sebagian cerita hidup Teteh yang saya ketahui lebih dulu dari mereka. Balik lagi ke ceritanya Bri. Jadi Rai ini terkaget-kaget setelah mendengarkan semua penjelasan mengenai Teteh. Seperti yang tadi Rai bilang, ada cerita hidup Teteh yang saya dan teman-teman gak tahu sebelumnya. Itu benar, menurut Rai. Ketika dia pertama kali mencoba menghubungi telepon rumah Teteh, yang dia pikir itu salah sambung. Ternyata dia mendengarkan suara perempuan dan laki-laki yang tengah bertengkar, tapi tanpa teriak-teriak. Seorang perempuan dan seorang laki-laki sedang bertengkar di ujung telepon. Rai sampai menghentikan mobil untuk mendengarkan percakapan mereka. Aku gak kuat lagi, aku gak sanggup kalau terus-terusan seperti ini. Si perempuan berkata seperti itu dengan nada bahasa berlogat Sunda Bandung. Rai bilang kalau itu seperti perbincangan sepasang suami istri. Aku salah, aku minta maaf, semua terjadi dengan ketidaksengajaan. Si lelaki kurang lebih menjawab seperti itu.
Sesekali terdengar suara tangisan dari si perempuan, tangisan terseduh-seduh yang mengiris hati. Sementara si lelaki bicara dengan emosi yang sangat datar. Kira-kira seperti itu perbincangan yang Rai dengarkan sebelum dia menutup telepon karena mengira dia menekan nomor yang salah. Hingga beberapa saat kemudian Rai kembali mencoba untuk menelpon ke rumah Teteh lagi. Pada usaha yang kedua ini kembali Rai mendengarkan suara misterius. Kali ini hanya terdengar suara perempuan berbicara sendirian. Aku sudah berikan semuanya buat kamu. Aku sudah abdikan hidupku, berusaha menjadi istri yang baik. Tapi yang aku terima seperti ini. Malah ada perempuan lain di sana. Kamu hianati semuanya. Aku gak bisa terima semua ini lagi. Aku gak sanggup. Suara perempuan itu datar tanpa emosi, tapi terdengar bergetar menahan tangis dan sedih. Si perempuan yang sepertinya sama dengan perempuan yang Rai dengar sebelumnya. Rai yakin itu. Setelah itu Rai menutup telepon untuk kedua kalinya, kemudian meyakinkan lagi kalau dia gak salah menekan nomor. Pada akhirnya Rai yakin kalau dia gak salah, yakin kalau menekan nomor yang benar. Karena ketika mencoba untuk yang ketiga kali, akhirnya telepon ada yang menjawab. Ada perempuan yang menjawab, perempuan yang kemudian mengaku sebagai Teteh. Setelah mendengarkan penjelasan siapa Teteh sebenarnya, Rai semakin yakin kalau yang dia dengar suaranya di telepon adalah suara Teteh. Yang sedang bertengkar dengan suaminya adalah Teteh. Yang bicara sendirian adalah Teteh. Teteh ternyata secara nggak langsung menceritakan sebagian jalan hidupnya kepada Rai. Sebelum meninggalkan Bandung, Rai meminta untuk menemaninya. Dia ingin mencari oleh-oleh untuk keluarganya di rumah. Dengan senang hati aku mengiyakan ajakannya. Lalu dengan berkeliling kota, kami telusuri tempat-tempat yang biasa menjadi sasaran berbelanja oleh-oleh. Rai seorang sahabat sejak lama. Aku senang setiap kali dia berkunjung, kembali merajut keakraban dan mengejar kisah yang banyak tertinggal. Kami sangat menikmatinya. Perhentian terakhir, kami sempatkan mampir di salah satu warung kopi. Kami kembali berbincang santai sebelum Rai melakukan perjalanan panjang menuju kampung halamannya. Namun, tiba-tiba keseruan perbincangan terhenti saat aku melihat raut wajah Rai berubah. Dia seperti kebingungan setelah membongkar tas selempang yang selalu dibawanya. Ada apa, Rai? Aku penasaran. Dari dalam tas, Rai mengeluarkan sebuah buku kecil yang tampak sangat kusam. Ini buku siapa ya? Rai kebingungan. Loh, itu kan ada di dalam tas lo. Ya buku lo lah. Buku siapa lagi? Aku menegaskan. Bukan, Bri, ini bukan buku gua. Gua gak pernah punya buku kayak gini. Aku mulai penasaran. Yakin itu bukan buku lo? Tanyaku lagi. Gua yakin pasti ada yang masukin ke dalam tas. Tapi siapa? Rai semakin keheranan sambil menyerahkan buku itu kepadaku. Aku mengamati buku kusam dalam genggamanku yang terlihat seperti buku catatan harian. Lo yakin ini bukan buku diari lo? Kembali aku menanyakan hal yang sama. Sejak kapan gue punya buku harian, Bri? Nada Rai agak tinggi. Akhirnya perlahan aku membuka buku itu. Baru lembaran pertama, aku terhenyak dan merinding saat membaca satu kata di halaman pertama. Helena. Akhirnya Rai pergi meninggalkan Bandung dan sebelumnya dia menyerahkan buku harian itu kepadaku. Kami tidak pernah tahu siapa yang menaruhnya di dalam tas Rai. Setelah mengamati setiap halaman, kami jadi tahu kalau buku itu tidak lain buku harian Teteh semasa hidupnya. Catatan yang bisa menjawab semua pertanyaan untuk semua misteri buat kami para penghuni rumah Teteh. Cerita tentang kisah hidup Teteh. Januari 1989. Sendiri di rumah ini tidak banyak yang dapat aku lakukan. Kegiatan sehari-hari hanya perulangan dengan membersihkan setiap sudut rumah salah satunya. Setiap pagi, aku menyapu dan mengepel lantai, serta membersihkan debu yang sebenarnya masih belum terlalu tebal. Tapi, semuanya harus dilakukan untuk mengusir rasa bosan yang sering kali hinggap. Rumah peninggalan orang tuaku ini tergolong besar. Rumah 2 lantai yang memiliki 5 kamar di lantai dasar dan 2 kamar di lantai atas. Dari banyak kamar ini, aku menempati kamar paling depan karena posisinya paling ideal. Ketika membuka jendela, langsung terlihat halaman depan yang aku tanami banyak bunga. Sama halnya dengan halaman depan,
Halaman di belakang rumah pun aku tanami banyak bunga. Pada nyaris setiap sudutnya terdapat tanaman bunga. Udara Bandung yang masih sangat dingin dan sejuk membuat hampir semua tanaman dapat hidup. Hampir setiap tanaman yang aku tanami, semuanya tumbuh subur, sehingga aku bahagia melihatnya. Ya, aku sangat menyukai tanaman. Tanaman berbunga khususnya, bunga yang berwarna-warni, memberikan keindahan yang sangat sedap dipandang mata. Apalagi wanginya, aku sangat suka wangi bunga. Bisa berlama-lama aku berada di sekeliling tanaman dan membuatku sejenak melupakan segala permasalahan hidup yang sedang kualami. Dari bermacam bunga yang kutanam di sekitar rumah, ada satu jenis bunga yang sangat aku suka. Kelopaknya berwarna ungu yang sangat cantik. Yang paling aku suka adalah wanginya, yang sangat menenangkan dan tidak pernah bosan aku menghirupnya setiap waktu. Sekitar 2 tahun yang lalu, seorang teman dekat memberikan bibit bunga ini. Dia bilang ini adalah bunga yang tergolong langka, hanya tumbuh di dataran tinggi yang udaranya sejuk. Banyak orang yang suka mencoba mengembangbiakan, tapi banyak pula yang gagal. Makanya dia memintaku untuk mencoba menanamnya karena dia tahu kalau aku pecinta bunga. Syukurlah, di tanganku bunga ini tumbuh dengan subur dan sempurna. Aku menanamnya di halaman depan dan halaman belakang rumah. Karena keindahannya, banyak temanku yang tertarik untuk menanam bunga ini. Mereka meminta bibitnya untuk ditanam di rumahnya. Tapi aneh, semuanya gagal. Semuanya mati, tidak ada yang berhasil menanamnya. Berarti aku cukup beruntung karena berhasil menanam bunga ini dengan baik. Bunga yang cantik dan sangat harum wanginya. Bunga yang aku sendiri tidak tahu namanya. 10 Februari 1989. Rara, Didit, Ronald, dan Ana terlihat sangat lahap menyantap kue buatanku. Senang aku melihatnya. Di ruang tengah, kami berkumpul berbincang sambil menonton televisi. Mereka anak-anak dari tetangga sekitar rumah. Rata-rata berusia 8-9 tahun. Yang paling kecil adalah Ana, baru sekitar 5 tahun. Aku sangat menyukai anak kecil dan sangat suka bergaul dengan mereka. Ocehan dan canda tawa mereka menjadi penghibur hari-hariku. Nyaris setiap pulang sekolah, mereka selalu datang. Ada yang malah sampai tidur siang. Aku sangat tidak keberatan dengan keberadaan mereka. Malah aku jadi sangat kehilangan kalau mereka atau salah satu di antaranya tidak terlihat selama beberapa hari. Yusfiana, panggilannya Ana, anak perempuan yang sangat cantik dan menggemaskan. Perilakunya menyenangkan, tidak pernah lelah mengajak berbincang dan menemaniku di rumah. Ocehan dan pertanyaan-pertanyaan dari mulutnya membuatku selalu tersenyum atau malah tergelak tawa. Oh ya, tidak jauh dari rumah terdapat taman bermain yang sangat luas. Taman beralaskan rumput yang di atasnya ada banyak mainan anak-anak, seperti jungkat-jungkit, perosotan, dan permainan lainnya. Di taman ini terdapat pohon rindang dan besar di beberapa sudutnya. Jadi kalaupun siang hari tetap sejuk dan segar. Taman yang sangat indah, salah satu tempat kesukaanku di kota Bandung. Seringkali aku membawa Ana dan teman-temannya ke taman ini. Biasanya pada sore hari, kami dapat seharian penuh menghabiskan waktu kalau kebetulan hari Minggu atau libur sekolah. Tapi aku lebih banyak waktu bermain di taman ini bersama Ana, karena dia belum bersekolah. Jadi banyak waktu tersedia. Ana sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Sayang sekali aku kepadanya. Aku juga kenal baik dengan orang tuanya, yang rumahnya hanya berjarak beberapa puluh meter dari tempatku tinggal. Ana sudah menjadi sosok pengisi hidupku yang kosong dalam beberapa tahun belakangan ini. Maret 1989. Meja makan seharusnya menjadi tempat berkumpul seluruh anggota keluarga. Di samping tempat untuk bersantap bersama, juga untuk sekedar berbincang dan bercengkrama. Tempat di mana tiap anggota keluarga menceritakan kegiatan sehari-harinya, mencurahkan isi hati, serta berbincang akrab penuh kasih sayang. Idealnya seperti itu. Tapi, di meja makan ini, aku selalu duduk sendiri, menatap ruang kosong di sekeliling, melamun, dan bermain dengan pikiranku sendiri. Aku berbelanja keperluan sendiri, memasak sendiri, menyantap hasil makananku sendiri di meja ini, begitu terus dan terus. Di meja ini juga,
aku mencoba mengerjakan hobiku yang sempat aku tinggalkan setelah menikah, yaitu melukis. Lukisan terakhir yang baru saja rampung adalah lukisan bunga dengan vasnya. Lukisan yang pertama juga masih tentang bunga, karena memang aku sangat menyukai keindahannya. Lagi-lagi rasa bosan dan jenuh dapat teralihkan dengan satu hal, yaitu melukis. Setelah dua lukisan besar itu benar-benar sudah selesai, aku membuatkan bingkainya. Satu lukisan kupasang di ujung ruangan lantai atas, yang satu lagi terpasang cantik di lorong tangga. Tidak pernah bosan aku menatap kedua lukisan itu. Sedikit narsis, tapi tidak apa-apa kan. April 1989. Dua orang laki-laki datang untuk mengantarkan meja dan kursi pesananku. Meja serta kursi yang sengaja aku pesan untuk aku letakkan di lantai atas dan tepat di depan tangga, yang menghadap salah satu lukisan di ujung ruangan. Dua kursi dan satu meja bundar berbahan kayu jati yang sangat aku sukai. Sepertinya, selain di meja makan, aku akan banyak menghabiskan waktu di kursi ini. Tentu saja sambil menatap salah satu hasil lukisanku. Permasalahan hidup. Sama dengan orang-orang lainnya, aku juga memiliki masalah dalam hidup. Beberapa di antaranya sudah kulalui, walau sambil terseret-seret. Ada masalah yang sampai detik ini masih saja belum juga selesai. Masalah rumah tangga. Pernikahan dengan suamiku sejak 1985 pada awalnya sangat indah dan membahagiakan saat kami sedang jatuh cinta satu sama lain. Kami hadapi dan lalui cobaan yang terus ada. Salah satu cobaan yang cukup berat adalah meyakinkan kedua orang tuaku untuk memberi restu atas pernikahan kami. Ya, kedua orang tua dan sebagian besar keluargaku tidak menyetujui pernikahanku dengan suami. Mereka bilang suamiku ini memiliki sejarah hidup yang tidak baik. Intinya, mereka semua menentang keinginanku untuk menikah dengan Hendy. Tapi aku tetap nekat menentang pendapat mereka, dan akhirnya kami menikah tanpa restu dari orang tua dan keluargaku. Yang paling membuatku sedih, beberapa bulan setelah kami menikah, orang tuaku meninggal dunia saat mengalami kecelakaan ketika sedang berkendara keluar kota. Mereka meninggalkanku selamanya sebelum memberikan restu atas pernikahanku. Itulah salah satu perjalanan hidup yang kami alami. Tetapi kami dapat melaluinya dengan baik dan cukup bahagia. Tapi kemudian perlahan keadaan berubah seluruhnya. Kebetulan kami belum juga dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki anak. Jadi selama nyaris 4 tahun pernikahan, kami hanya lalui berdua. Tahun-tahun pertama pernikahan berjalan dengan baik, sangat baik malah. Walaupun aku tidak bekerja, suamiku dapat memenuhi kebutuhan hidup kami sepenuhnya. Akhirnya ketika pernikahan memasuki tahun ketiga, cobaan itu datang. Dimulai dengan suamiku yang kehilangan pekerjaannya. Pekerjaan yang sudah dia jalani hampir 10 tahun lamanya. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut dan akhirnya gulung tikar. Selama 3 bulan, suamiku menganggur, menunggu sampai surat-surat lamaran yang dia buat membuahkan hasil. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya ada perusahaan yang menerima, tapi penempatannya di Jakarta, sehingga kami sempat kebingungan. Di satu sisi, keadaan keuangan sudah sangat kembang kempis, kami sangat butuh penghasilan. Di satu sisi lainnya, kami bimbang dengan penempatan kerjanya, karena kami akan berbeda kota. Sementara aku tidak bisa meninggalkan kota Bandung karena aku sangat tidak betah tinggal di Jakarta. Setelah diskusi cukup panjang, aku mengizinkan suamiku untuk mengambil pekerjaan itu dengan syarat harus pulang ke Bandung minimal 2 minggu sekali. Harus. Suamiku menyanggupi dan dia bilang kalau perlu seminggu sekali dia akan pulang, sehingga aku senang mendengarnya. Bulan-bulan pertama suamiku memenuhi janjinya untuk pulang 1 minggu 1 kali. Aku sangat senang. Rasa kangen jadi tidak menumpuk terlalu banyak. Setiap dia pulang, selalu kubuatkan makanan kesukaannya dan aku melayaninya dengan baik agar dia terus betah dan selalu ingin pulang. Tapi bulan-bulan berikutnya, suamiku mulai jarang pulang. Awalnya 2 minggu sekali, lama-kelamaan menjadi 1 bulan sekali. Dia bilang pekerjaannya semakin banyak
dan kadang di akhir pekan dia harus bekerja. Aku pun menerima alasan itu, masih bisa. Tapi akibatnya aku menjadi harus selalu sendirian di rumah. Sementara komunikasi kami hanya lewat sambungan telepon. Aku tersiksa, iya, tapi harus mengerti karena suami sedang menjalankan kewajibannya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga akhirnya suami hanya pulang 3 bulan sekali. Ditambah dengan komunikasi melalui telepon yang hanya dilakukan paling banyak 1 minggu 1 kali. Intensitas komunikasi dan pertemuan yang sangat jauh berkurang. Tapi sekali lagi aku menerima semua alasan yang dikatakannya. Pekerjaan yang sangat menghabiskan waktu dan menguras pikiran memaksa keadaan menjadi seperti itu. Aku bungsu dari 3 bersaudara. Semua kakakku perempuan dan kami bertiga bertempat tinggal jauh satu sama lainnya. Kakak yang pertama tinggal di Kalimantan bersama suami dan keluarganya. Sementara kakakku yang kedua tinggal dan bekerja di Belanda. Sepeninggal orang tua, kami sangat jarang bertemu. Paling hanya komunikasi lewat telepon, meski itu pun juga sangat jarang. Awalnya mereka berdua menjadi tempatku berkeluh kesah tentang apa saja, terutama masalahku dengan suami. Mereka selalu mendengarkan dan memberikan nasihat yang baik dan menenangkan. Walaupun aku tahu kalau dari awal mereka berdua tidak menyetujui pernikahanku ini. Juni 1989, dering telepon berbunyi membuyarkan lamunanku. Pukul 10 malam. Setengah berlari aku menghampiri pesawat telepon yang letaknya di ruang tengah, di samping tangga. Semangat, karena aku pikir itu pasti suamiku. "Halo, selamat malam," ucapku membuka percakapan. Selamat malam, bisa bicara dengan Helena? Suara perempuan terdengar di ujung telepon. Aku pikir itu salah satu dari kakakku. Ternyata bukan. "Iya, saya sendiri. Dengan siapa?" jawabku penasaran. Saya Nina. Kalau Hendy sudah sampai, tolong bilang dia untuk menelpon ke nomorku. Penting. Nina? Nina siapa? Aku semakin penasaran. Pokoknya, suruh dia telepon saya. Penting. Lalu telepon ditutup. Hampir pukul 12 malam ketika terdengar pintu pagar terbuka, aku langsung menuju pintu depan. Suamiku pulang. Biasanya, aku senang dengan kedatangannya. Tapi kali ini berbeda. Panggilan telepon sesaat sebelumnya dari seorang perempuan yang membuatku bertanya-tanya. Seperti biasa ketika dia pulang, aku melayani layaknya istri. Membukakan sepatunya, membuatkan air panas untuk dia mandi, dan menyiapkan makanan di meja makan. Malam itu semua aku lakukan dengan perasaan yang masih tidak enak. Ketika dia sudah selesai makan, masih di meja makan, akhirnya aku melontarkan pertanyaan yang sejak tadi mengganggu pikiranku. Tadi jam 10 ada telepon, perempuan namanya Nina. Dia bilang harus menelpon ke nomor ini. Siapa perempuan itu, Dengan tenang dan nada yang datar, aku bertanya sambil memberikan secari kertas yang berisi nomor telepon. "Oh, dia teman kerja. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai dan harus diselesaikan." Suamiku terlihat berusaha menjawab dengan tenang, tapi aku membaca mimik wajahnya yang sedikit terkejut setelah aku bertanya. "Sebentar ya, akan coba telepon dia. Mungkin penting." Lalu dia berjalan menuju meja telepon. Kemudian mencoba menghubungi nomor yang ada di atas secari kertas di tangannya. Setelah tersambung, dia memulai percakapan. Aku yang masih duduk di meja makan mendengarkan dia berbicara sangat pelan, nyaris berbisik. Jarak meja makan dan meja telepon yang cukup jauh membuatku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang suamiku bicarakan. Tapi ada satu kalimat yang sempat sedikit aku dengar. "Jangan pernah menelpon ke rumah ini lagi, jangan." Kira-kira seperti itu. Aku dapat mendengarnya karena dia berbicara dengan nada yang agak tinggi, seperti marah. Aku hanya diam di meja makan. Selesai menelpon, suamiku langsung masuk kamar. Setelah membereskan meja makan, kemudian aku masuk ke kamar juga. Di dalam kamar, aku melihat suamiku sudah terlelap tidur. Aku tidak tega untuk membangunkannya. Sampai keesokan harinya, tidak ada pembahasan tentang perempuan yang bernama Nina itu. Aku tidak berani bertanya lagi, serta memutuskan untuk mengabaikan dan percaya dengan omongan suami.
September 1989. Beberapa bulan terakhir, kiriman uang dari suamiku semakin jarang aku dapatkan. Entah itu terlambat aku terima ataupun tidak ada sama sekali. Dalam hal ini aku tidak pernah menanyakan kepada suami, tidak pernah menuntut macam-macam. Sedapatnya yang aku terima akan aku gunakan dengan baik dan sehemat mungkin. Memilih untuk berprasangka baik. Mungkin suamiku memang sedang dalam kesusahan di sana. Tapi harus aku terima kenyataan ini. Hidupku jadi serba kekurangan, sehingga aku harus mencari jalan lain. Kegemaranku menanam bunga akhirnya sedikit banyak membantu keuanganku. Awalnya, beberapa teman membeli bunga-bunga yang aku miliki. Kemudian lama-kelamaan, berita semakin tersebar kalau aku penjual bunga. Syukurlah cukup banyak orang yang menjadi pelangganku dan merasa semua sangat menyukai bunga-bunga yang aku tanam. Hal ini sedikit banyak dapat mengalihkan perasaan dan pikiranku dari permasalahan yang aku miliki. Permasalahan yang akan menjadi semakin pelik ke depannya mungkin. Awal Oktober 1989, aku kedatangan tamu. 2 orang laki-laki datang ke rumah pada suatu siang. Mereka membawa kabar yang sangat mengagetkan. Inti dari kedatangan kami adalah untuk memberitahukan bahwa suami ibu sudah 6 bulan lamanya menunggak cicilan. Salah satu dari mereka bicara begitu. Cicilan apa, Pak? Saya tidak pernah merasa meminjam uang kemanapun. Aku bertanya perihal cicilan yang mereka maksud. Rumah ini sudah digunakan oleh suami ibu. Beliau meminjam uang ke bank kami. Waktu terasa seperti berhenti. Aku sangat terkejut mendengarnya. Tubuhku lemas bersandar di kursi. Jadi 6 bulan yang lalu diam-diam suamiku meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat rumah yang aku tempati sekarang. Sama sekali aku tidak tahu tentang hal ini dan suamiku tidak pernah membicarakannya, apalagi mengajak berdiskusi. Parahnya lagi, sejak uang pinjaman itu cair, suamiku tidak pernah sekalipun membayar cicilan. Kalimat yang sangat menyakitkan akhirnya keluar dari mereka. Aku diberi waktu 3 bulan untuk melunasi utang. Jika dalam 3 bulan tidak ada pembayaran, aku harus mengosongkan rumah. November 1989. Nyaris tengah malam, telepon berdering lagi dan mengagetkanku yang masih duduk di meja makan. Bergegas aku menghampiri untuk menerima panggilan telepon itu. Halo, ini Helena ya? Di ujung telepon terdengar suara perempuan yang tanpa basa-basi membuka percakapan. Iya, ini Lena. Dengan siapa ini? Aku Nina. Mungkin suami kamu belum pernah bercerita tentang aku, apa sudah? Aku diam, tidak menjawab sepatah kata pun, hanya mendengarkan. Suami kamu sudah tidak mencintaimu lagi. Dia milikku sekarang. Lepaskanlah dia. Itu akan menjadi jalan yang terbaik buat kamu. Buat suami kamu juga. Tanganku mulai gemetar. Aku sedang mengandung 6 bulan. Ayah dari bayi dalam kandunganku ini adalah Hendy, suami kamu. Aku tidak mampu lagi berdiri, lalu jatuh terduduk di kursi yang ada di sebelah meja telepon dan menangis sejadi-jadinya. Akhir November 1989. Aku salah, aku minta maaf. Semuanya terjadi karena ketidaksengajaan. Aku menangis dengan air mata mengalir deras ketika suamiku akhirnya menjelaskan semuanya. Nina awalnya rekan kerja. Seiring berjalannya waktu, mereka saling menyukai. Satu hal mengawali hal lain. Akhirnya semua terjadi. Hubungan terlarang itu mengakibatkan Nina mengandung anak dari suamiku. Hati dan perasaanku hancur, luluh lantak berkeping-keping. Aku tidak kuat lagi. Aku tidak sanggup terus-terusan berjuang sendiri seperti ini. Ditambah dengan kejadian ini, sampai hati melakukan semua ini. Bergetar suaraku, tidak sanggup untuk berkata-kata lagi. Akhirnya, air mataku berhenti mengalir. Habis, aku menyerah. Desember 1989. Kami sudah memberi waktu ibu dan suami untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi sepertinya tidak ada itikat baik dari Pak Hendy. Telepon kami tidak dijawab. Surat-surat peringatan yang kami kirim ke kantornya juga tidak diindahkan. Mohon maaf, dengan berat hati, ibu harus mengosongkan rumah ini dengan segera. Rumah ini kami sita. Aku hanya bisa diam mendengarkan ucapan laki-laki yang datang dengan beberapa temannya itu.
Mereka yang beberapa bulan lalu pernah datang memberitahukan perihal tunggakan pinjaman. Bersandar di kursi, aku lemas tidak bisa berbuat apa-apa. Aku masih diam membisu ketika mereka pamit meninggalkan rumah. Sepi, rumah ini sangat sepi dan dingin. Aku diam di meja makan sendirian ketika sudah lewat tengah malam. Segala cara sudah aku lakukan untuk menyelesaikan semuanya sendiri, tapi tidak ada hasil. Sudah beberapa bulan terakhir, suami tidak ada kabar berita, tidak pernah pulang. Pikiranku kosong, hati dan perasaanku mati. Air mata sudah habis. Hanya bisa tersenyum kecut di rumah yang sangat kucintai ini. 3 kuncup bunga ungu dalam genggaman. Wanginya menemani, wanginya menenangkan, dan memeluk erat jiwaku yang tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan. Aku tidak sanggup lagi. Aku menyerah. Selamat tinggal kejamnya dunia. Aku lelah, aku kalah. 21 Desember 1989, Helena. Aku masuk di akhir masa kuliah. Skripsi dan sidang sudah aku jalani dengan baik. Sekarang aku hanya tinggal menunggu waktu untuk wisuda. Karena itulah, lebih banyak waktu kosong di rumah dan tidak terlalu sering ke kampus. Tidak bisa dipungkiri, masa-masa kuliah di Bandung adalah masa yang cukup indah dan sangat berkesan. Banyak pengalaman baik dan buruk yang aku dapatkan. Semuanya menjadi pelajaran yang baik. Teman-teman dan lingkungan juga sangat menyenangkan, sehingga aku sangat bersyukur akan hal itu. Di rumah Teteh inilah semua proses perkuliahan ku akhiri. Demikian juga dengan proses pembuatan skripsiku yang aku selesaikan sepenuhnya juga di rumah Teteh. Meskipun banyak kejadian tidak terduga selama pengerjaan skripsi itu. Akhirnya bisa diselesaikan dengan hasil yang cukup memuaskan. Percaya tidak percaya, Teteh juga ikut berperan dalam pengerjaan skripsiku. Sejak menentukan judul sampai pengerjaan bab terakhir. Pada suatu hari saat awal pengerjaan skripsi, aku tentu masih harus memutuskan judul mana yang akan kuambil. Saat itu kira-kira pukul 11 malam. Aku seperti biasa duduk di depan komputer untuk mengeksplorasi ide judul skripsiku. Karena mengejar waktu pengerjaan skripsi, aku harus segera memutuskan judul itu. Beberapa pilihan sudah mengerucut menjadi hanya tinggal 2. Aku masih bingung memilih judul yang mana, sehingga aku menuliskan kedua judul itu pada secari kertas yang aku letakkan di meja belajar depan komputer. Seperti biasa, kamarku dalam keadaan gelap, dengan penerangan hanya bersumber dari cahaya komputer dan televisi. Ketika masih bimbang memilih, aku memutuskan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat itu, rumah sudah dalam keadaan sepi. Penghuninya sudah berada di kamarnya masing-masing, meski ada juga yang memang sedang berada di luar rumah. Saat itu aku sudah sangat terbiasa dengan kehadiran Teteh, sehingga sudah tidak terlalu mengagetkan atau menakutkan lagi, dan kami sudah berteman cukup akrab. Ruang tengah dalam keadaan gelap ketika aku melewatinya. Begitu juga dengan ruang makan, karena kami memang membiarkannya seperti itu. Tidak ada perasaan apa-apa saat aku berada di sana. Tidak ada wangi bunga yang tercium, ataupun hal lainnya yang biasanya menandakan kehadiran Teteh. Tapi entah kenapa, perasaanku tetap mengatakan kalau Teteh ada di sekitarku. Walaupun sudah terbiasa, tetap saja aku merasa was-was kalau Teteh akan muncul tiba-tiba. Saat berdiri di depan lemari es dengan gelas minum di tangan, aku memperhatikan sekitar. Meja makan yang biasanya menjadi tempat kesukaan Teteh menjadi perhatianku. Namun, Teteh tidak ada di situ. Keadaan rumah sudah sangat sepi, hanya terdengar suara samar alunan musik dari kamar Irwan. Aku pun melangkahkan kaki untuk kembali ke kamar. Ketika tepat berada di depan tangga, langkah kakiku berhenti. Dari tempat aku berdiri, terlihat jelas sebagian isi kamarku. Pintunya dalam keadaan terbuka. Kamar yang keadaannya sudah temaram, hanya cahaya dari monitor komputer dan televisi yang membuat menjadi tidak terlalu gelap gulita. Aku menghentikan langkah karena melihat Teteh sedang duduk di kursi depan komputer yang menghadap ke arah monitor. Rambut panjangnya terurai dan berpakaian baju panjang putih bermotif bunga seperti biasanya. Ia seperti sedang menulis sesuatu. Aku bimbang antara akan melanjutkan langkah menuju kamar atau mengalihkan tujuan ke tempat lain.
Dalam diam aku terus memperhatikan Teteh. Benar, ia seperti sedang menulis sesuatu. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah karena rasanya saat itu sedang tidak punya nyali untuk masuk ke kamar. Aku kemudian duduk di sofa ruang tengah. Dalam gelap aku duduk terdiam sambil memikirkan apa yang harus aku lakukan kemudian. Sementara itu jantungku berdegup kencang karena aku khawatir kalau tiba-tiba Teteh keluar kamar dan kami berpapasan. Semerbak wangi bunga mulai tercium, tetapi belum ada tanda-tanda akan pergerakan Teteh. Aku masih terdiam sendiri di ruangan ini. Alunan musik dari kamar Irwan pun sudah tidak terdengar lagi, sehingga suasana menjadi sangat hening. Perasaanku mengatakan akan ada sesuatu yang terjadi. Kemudian tiba-tiba aku melihat Teteh berdiri di pintu kamar. Aku ketakutan, meski bukan ketakutan yang sampai ingin lari meninggalkan tempat. Ketakutanku bukan lagi seperti itu. Dengan rambut panjang yang terurai menutupi sebagian wajahnya, perlahan Teteh mulai menatapku dalam gelap. Ia tersenyum dan aku pun membalas senyumannya. "Aku sedang berusaha mulai menulis skripsi, Teh. Tolong jangan ganggu ya." Begitu ucapku kemudian, ketika nyali sudah mulai terkumpul. Teteh hanya diam, tetap dengan senyum di wajahnya. Kami terus bertatapan selama beberapa saat, sampai Teteh mulai bergerak menuju tangga. Berjalan melayang, kakinya seperti tidak menyentuh lantai. Kemudian, Teteh naik menuju lantai atas dan menghilang dalam gelapnya lorong tangga. Aku menarik nafas panjang, sedikit lega. Lalu bergegas masuk ke kamar dan menutup pintu. Berniat terus melanjutkan pengerjaan skripsi, aku langsung duduk di depan komputer. Mataku langsung tertuju pada secari kertas yang aku tinggalkan di atas meja tadi. Secari kertas yang tertulis 2 judul skripsi yang salah satunya akan aku pilih. Ternyata di atas kertas itu ada coretan yang membuatku terkejut. Ada coretan pada salah satu judul skripsi yang aku tulis. Pada judul skripsi kedua ada coretan di atasnya, sedangkan pada judul yang pertama tetap seperti adanya. Aku tersenyum. Ternyata Teteh membantu memilihkan judul skripsi. Aneh, memang aneh, tapi benar-benar terjadi. Atas bantuan Teteh, aku akhirnya memilih judul yang pertama. Itulah peristiwa pertama pengerjaan skripsi yang melibatkan Teteh. Selanjutnya, banyak peristiwa aneh yang aku rasakan. Beberapa kali ketika sedang mengerjakan skripsi, tiba-tiba aku merasakan kehadiran Teteh di dalam kamar. Posisi meja belajar yang di atasnya terletak komputer dan menghadap ke jendela kamar. Jendela ini terbuat dari kaca berbingkai panjang dari atas sampai ke bawah. Sehingga kalau aku duduk di kursi meja belajar, jendela itu tampak seperti sebuah cermin. Dari jendela ini, aku dapat melihat keadaan sudut kamar yang berada di belakang saat aku duduk. Seringkali kejadian ketika sedang asik mengerjakan skripsi, pandangan sedang fokus ke komputer, tiba-tiba aku mencium wangi bunga. Aku langsung tersadar kalau Teteh sedang berada di dekatku. Benar saja, ketika mengalihkan pandangan ke jendela, aku melihat Teteh sedang berdiri di depan pintu kamar yang letaknya persis di belakang saat aku duduk. Teteh diam berdiri beberapa saat, seperti sedang memperhatikan. Aku biasanya terus memaksakan diri untuk melanjutkan menulis, walaupun merasa ketakutan. Teteh tidak selalu berdiri di depan pintu, terkadang ia berada di sudut kamar yang lain. Walaupun tidak melihatnya secara langsung, aku dapat melihatnya melalui pantulan kaca jendela ataupun hanya dari sudut mata. Kadang, Teteh duduk di atas tempat tidur, kadang berdiri di depan televisi yang letaknya di samping meja belajar, atau kadang di depan lemari. Tapi, Teteh hanya diam, tidak melakukan apapun yang mengganggu. Namun, pernah ada satu peristiwa menakutkan. Waktu itu Teteh seperti mengamuk di dalam kamar. Beberapa kali kertas yang ada di meja belajarku terbang berantakan, seperti ada yang mengacak-ngacak. Ketika aku sudah merapikannya, lagi-lagi kertas-kertas itu kembali berantakan. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. "Baiklah Teh, aku selesai mengetik malam ini ya. Teteh jangan ngamuk lagi." Setelah itu aku mematikan komputer dan menghentikan menulis pada malam itu, lalu tidur.
Proses pengerjaan skripsi memang diiringi dengan banyak kejadian yang aneh, tapi nyata, seperti tidak masuk akal, tapi benar-benar terjadi. Namun, hanya sedikit peristiwa yang menghambat pengerjaannya. Selebihnya hanya peristiwa kehadiran Teteh yang ingin menemaniku menulis. Di dalam skripsi, aku menyebutkan nama Teteh pada halaman ucapan terima kasih karena memang banyak peran beliau saat pengerjaannya. Sebelum wisuda, aku sudah memutuskan untuk langsung pulang ke kampung halaman setelah semua urusan kuliah selesai. Aku akan meninggalkan rumah Teteh dan tidak akan lagi melanjutkan indekos di rumah itu karena memang sudah tidak ada kegiatan yang harus dilakukan dan kuliahku sudah selesai. Di rumah orang tuaku, aku akan memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang akan kulakukan setelah selesai kuliah? Sangat tidak bisa dimungkiri, selama tinggal di kota kembang ini, aku sudah banyak mendapatkan pengalaman menarik. Pahit getir hidup di rantau, sedih dan senang. Banyak yang kurasakan. Terlebih ketika tinggal di rumah Teteh yang banyak memberikan pengalaman menarik dan mengesankan, baik nyata ataupun tidak. Di rumah Teteh juga, persahabatanku dengan 4 teman, ditambah Sisi dan Memi, saat melewati masa-masa yang sangat berharga, sehingga tali pertemanan kami juga banyak teruji. Begitu juga dengan tali pertemanan dengan Teteh. Teteh yang pada awalnya kami anggap sosok gaib yang sangat menakutkan, ternyata belakangan telah kami sadari kalau Teteh hanya ingin berteman dengan caranya. Ia menunjukkan perhatian dengan caranya dan melindungi kami dengan caranya. Walaupun begitu, ketika kami sudah sampai pada masa-masa akhir tinggal di sana, tetap saja kami merasa ketakutan akan kehadirannya yang seringkali mengagetkan. Terlebih Irwan dan Doni, mereka berdua tetap menjadi orang yang paling ketakutan saat Teteh hadir, bagaimanapun cara kehadirannya. Sidang skripsi berhasil kulalui dengan cukup baik, walaupun sedikit terseret-seret. Nilai IPK keseluruhan yang aku peroleh pun cukup baik, sehingga aku puas dengan hasilnya. Beberapa minggu setelah sidang, acara wisuda pun dilaksanakan. Dari semua penghuni rumah Teteh, aku orang pertama yang lulus kuliah, sementara yang lain lulus berturut-turut beberapa bulan setelahnya. Akhirnya hari itu tiba. Terakhir kali aku menginjakan kaki di rumah Teteh sebagai penghuni. Sebagian dari diriku senang menyambut hari itu, sebagian laginya sedih dan haru. Semua barang-barang sudah aku kemas dengan rapi dan hanya beberapa tas jinjing di dalam kamar yang tinggal kuangkat saat beranjak pergi. Sebelumnya aku sudah menyempatkan diri untuk berpamitan dengan seisi rumah, dengan cukup haru dan sedih, mengingat sudah cukup lama kami melewati masa-masa yang indah. Begitu juga dengan aku dan Teteh. Setelah acara berpamitan dengan seisi rumah, aku meminta waktu kepada teman-teman untuk menyendiri di dalam kamar. Mereka mengerti apa yang sebenarnya akan aku lakukan. Waktu itu sudah pukul 5 sore. Kamar sudah dalam keadaan kosong, hanya tinggal tempat tidur, lemari, dan meja belajar. Sesuai posisi semula ketika aku pertama kali datang, aku duduk di sisi tempat tidur yang menghadap dinding kamar bagian dekat pintu. Di sudut itulah, ketika aku melihat Teteh pertama kali dengan jelas dan pertama kali melihat Teteh dengan penampakan yang seutuhnya. Aku duduk terdiam melempar memori ke masa lalu. Saat awal tinggal di rumah ini. Sejak awal berkemas tadi, sebenarnya aku sudah merasakan kehadiran Teteh karena beberapa kali wangi bunga khasnya tercium semerbak. Wangi bunga yang sudah sangat aku kenal. Aku yakin Teteh ada sejak tadi. Dalam kesendirian di kamar, aku mencoba berpamitan dengan Teteh. "Teh, aku pulang ya. Kuliahku sudah selesai. Berat hati untuk mengatakan kalimat perpisahan denganmu. Sudah cukup banyak pertemuan dan percakapan kita yang terjadi. Semuanya sangat berkesan. Teteh sudah aku anggap seperti teman dekat. Sudah seringkali juga aku berkeluh kesah. Mohon maaf kalau ada perbuatan dan perkataanku yang membuat Teteh resah. Terima kasih sudah mau berteman. Sekali lagi aku pamit Teh. Suatu saat kita pasti bertemu lagi. Teteh tenang di sana. Jangan ganggu orang yang akan menempati kamar ini nanti. Aku janji, suatu saat kita akan bertemu lagi." Cukup panjang aku bergumam sendiri. Mataku mulai berkaca-kaca karena aku merasa sedih dan berat hati meninggalkan rumah ini. Tiba-tiba, bagian tubuhku yang sebelah kanan terasa dingin dan semakin dingin.
Aku merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuhku dan seperti ada sosok yang sedang bersandar. Seketika itu juga wangi bunga menyeruak dan tercium sangat kuat. Teteh ada dan ia duduk di sebelahku. Kemudian lambat laun aku lihat penampakannya dari sudut mataku yang semakin lama semakin jelas. Tetap saja walaupun begitu, aku belum berani untuk menatapnya secara langsung. Aku hanya terdiam sambil tetap memandang lurus ke depan. Teteh berpakaian seperti biasanya. Baju panjang putih bercorak bunga. Ia duduk sambil menunduk dan rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Kemudian, tiba-tiba aku mendengar tangisan, meski sangat pelan. Suara tangisan yang sangat menyayat hati dan cukup lama tangisannya terdengar. Perlahan air mataku pun jatuh di pipi. "Jangan sedih teh, kita nanti bertemu lagi, aku janji." Setelah itu dengan berat hati aku berdiri, lalu berjalan keluar kamar. Namun sebelum menutup pintu, aku memberanikan untuk melihat ke tempat Teteh duduk. Teteh masih ada di sana. Ia masih duduk sambil menundukkan kepala. Perlahan, kemudian ia mengangkat wajah. Akhirnya Teteh memperlihatkan wajah sambil menatapku sedih. Kami bertatapan beberapa saat dan akhirnya Teteh tersenyum. Lalu perlahan aku menutup pintu kamarku. Kemudian meninggalkannya dan meninggalkan rumah Teteh. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.